Sudah hampir 3 tahun Shin Tae-yong menangani timnas Indonesia. Selama itu pula dirinya merasakan manis dan pahitnya kehidupan selama menjadi pelatih timnas. Namun untungnya, hingga kini masih banyak orang yang percaya kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Tapi ada juga segelintir orang yang kecewa dengan Shin Tae-yong karena dirinya dianggap gagal memberikan prestasi untuk timnas. Bahkan saking parahnya, Shin Tae-yong dibandingkan dengan pelatih lokal yang sudah mengantarkan Indonesia berprestasi di kancah internasional. Meski begitu, nyatanya ada beberapa prestasi yang selama ini mampu diberikan oleh Shin Tae-yong. Bahkan prestasi itu belum mampu dilakukan oleh pelatih yang lain. Untuk itu inilah deretan prestasi Shin Tae-yong selama menangani Garuda Muda. Ya, sampai saat ini, Shin Tae-yong terus mendapatkan kritikan dari sebagian fans Indonesia. Kritikan itu terjadi karena selama menangani timnas, dirinya gagal memberikan trofi, entah itu untuk timnas senior maupun timnas kelompok umur. Yang terbaru, pelatih berusia 52 tahun itu kembali gagal membawa timnas U23 juara Piala AFF, di mana Ramadan Sananta dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan Vietnam melalui babak adu penalti. Itu adalah kekalahan kedua Shin Tae-yong di babak final, karena sebelumnya dirinya juga gagal mengantarkan timnas senior juara usai di final dikalahkan oleh Thailand. Here's Philip Roller. Chanaka! Oh, what a start this has been! Still, Superchok. He goes back to Chanaka. Goal number 2! Look at that. They just will, and that is an excellent goal. Warrich, Gordon Pala, another fantastic goal for Thailand. Tekanan Shin Tae-yong semakin besar saat Indra Shafri yang saat itu ditugaskan sebagai pelatih SEA Games malah berhasil membawa timnas meraih medali emas. Prestasi itu didapatkan setelah Indonesia mengalahkan Thailand dengan skor 5-2. Sebuah kemenangan yang sekaligus memutus dahaga bagi Indonesia, karena mereka sudah sangat lama tidak meraih emas di cabang sepak bola. Namun tunggu, meski kalah secara raihan, namun Shin Tae-yong nyatanya juga memiliki prestasi yang selama ini jarang disadari oleh para fans Indonesia. Prestasinya tak main-main, karena prestasi ini gagal dilakukan oleh pelatih timnas sebelumnya. Dan prestasi Shin Tae-yong akan dijabarkan dalam pembahasan berikut ini. Meloloskan Indonesia ke putaran final Piala Asia. Prestasi pertama adalah meloloskan Indonesia ke putaran final Piala Asia. Bahkan dalam hal ini, Shin Tae-yong melakukannya 2 kali. Yang pertama bersama timnas senior saat Elkan Bagot dan kawan-kawan tampil mengesankan di babak kualifikasi, sehingga mereka berhak bermain di Qatar pada bulan Januari mendatang. Selain timnas senior, Shin Tae-yong juga mampu membawa timnas U20 lolos ke Piala Asia. Kini kesempatan kembali didapatkan oleh Shin Tae-yong, karena sebentar lagi timnas U23 akan menjalani babak kualifikasi Piala Asia pada tanggal 9-12 September mendatang. Membentuk pondasi timnas Indonesia. Saat awal-awal menangani Indonesia, Shin Tae-yong secara mengejutkan tidak memanggil pemain senior yang sudah memiliki banyak pengalaman. Pelatih asal Korea Selatan itu malah banyak memanggil pemain muda. Namun setelah beberapa tahun kemudian, tujuan dari Shin Tae-yong itu mulai terlihat di tahun ini. Contohnya yang terjadi pada skuad timnas U23, yang banyak diisi oleh pemain yang sudah memiliki pengalaman bermain di timnas senior. Contoh pemain itu adalah Pratama Arhan, Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand, hingga Rafael Struijk.
skuad Timnas U23 adalah masa depan dari Timnas senior. Dengan kondisi tersebut, secara tidak langsung, skuad Timnas U23 saat ini adalah pondasi dari Timnas senior di masa mendatang. Tentu sebuah perencanaan yang sebelumnya tidak disadari oleh supporter Indonesia. Perencanaan seperti itu sebelumnya juga belum pernah dilakukan oleh pelatih lain, karena mereka biasanya menggunakan pemain yang ada dan sudah terbiasa membela Timnas Indonesia. Memanggil beberapa pemain keturunan yang dibutuhkan Timnas. Pada era Shin Tae-yong, Indonesia cukup banyak melakukan naturalisasi. Namun naturalisasi yang dilakukan sejauh ini tepat sasaran karena memang berguna untuk memperkuat tim Indonesia. Contohnya adalah Jordi Amat. Pengalaman bermainnya di Eropa benar-benar memberikan efek yang sangat luar biasa bagi pertahanan Timnas. Pengalaman itu juga bisa ia tularkan ke pemain lokal lain seperti Rizky Ridho yang selama ini menjadi duetnya di lini belakang. Jadi itulah kerja nyata dari Shin Tae-yong selama menangani Timnas Garuda. Semoga setelah ini ada prestasi lagi yang diberikan oleh Shin Tae-yong kepada Indonesia.